Baik, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Franz Robert van der Linden. Dan di sini saya akan menjelaskan video singkat tentang Pancasila dan peran kesejahteraan sosial. Di sini tugas yang diberikan untuk saya yaitu Lendi Bo sebagai tugas untuk UAS. Yang jelas sedikit pada saya itu saya ukur NIM 2301 03 Teknologi Manajemen Pendidikan Kristen semester 1 Fakultas IPK Fakultas Pendidikan Kristen. Baik, kita akan masuk di materi yaitu Pancasila dan peran teknologi dalam kesejahteraan sosial. Di sini saya sendiri membagi isi materi yaitu definisi, hubungan, nilai-nilai, dampak serta yang pertama ialah definisi Pancasila dan teknologi. Pancasila adalah dasar negara dan teknologi Indonesia, terdiri dari 5 sila yang mencakup kedaulatan desa, kemanusiaan dan keadaan masyarakat Indonesia, kedaulatan dipimpin oleh Hikmat Kebijakan dalam musyawarah keadilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan teknologi itu sendiri makna yaitu teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk yang praktis, masuk perangkat, sistem, dan metode yang digunakan untuk mencegah masalah atau memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks modern, teknologi mencakup perkembangan elektronika, komputer, internet, dan inovasi lainnya yang mencakup banyak aspek kehidupan sehari-hari. Hubungan Pancasila sebagai dasar Indonesia mencakup nilai-nilai sosial dan demokrasi. Hubungan antara Pancasila dan teknologi terletak pada bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mewujudkan nilai tersebut. Misalnya, teknologi dapat memfasilitasi partisipasi demokrasi melalui media sosial atau meningkatkan kesejahteraan sosial melalui inovasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Inovasi teknologi yang sesuai dengan nilai Pancasila dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemajuan sosial. Yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam nilai Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Indonesia yang adil dan beradab, bersatu Indonesia, Hikmat Kebijakan. Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan Indonesia dan bernegara di Indonesia. Teknologi memiliki peran penting dalam kesejahteraan sosial dengan meningkatkan akses lebih luas terhadap informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan dan sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi yang bijak, Indonesia dapat mengimplementasikan nilai-nilai dalam pembangunan dan berkelanjutan, memastikan pemerataan akses dan manfaat teknologi untuk seluruh lapisan masyarakat, sehingga mendorong kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dampak baik dan buruk. Dampak baik bagi kesejahteraan sosial dapat mencakup peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, dampak buruknya bisa melibatkan ketidaksetaraan, konflik, atau degradasi lingkungan jika tidak dikelola dengan bijak. Dampak baik seperti peningkatan pendidikan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dan membuka peluang pekerja, pemberdayaan ekonomi, seperti program pementasan kemiskinan, dapat meningkatkan taraf hidup, mengembangkan infrastruktur seperti jalan dan listrik, dapat memiliki aksesibilitas dan kualitas hidup. Namun dampak buruknya bisa mencakup ketidaksetaraan, konflik sosial ekonomi, dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan tidak berkelanjutan. Contoh pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan sosial di Indonesia melibatkan pendidikan online. Platform pembelajaran daring dapat meningkatkan akses pendidikan di seluruh wilayah, memungkinkan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengakses materi pembelajaran tanpa batas geografis.
Kedua, telemedicine, layanan kesehatan online dapat membantu masyarakat mendapatkan akses konsultasi medis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan fisik, terutama di daerah terpencil. Ketiga, pembayaran digital. Penggunaan sistem pembayaran digital memfasilitasi inklusi keuangan dan mempermudah transaksi, memberikan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya sulit terjangkau oleh sistem konvensional. Yaitu e-government atau penerapan teknologi dalam pemerintahan dapat meningkatkan efisien dan transparansi, memastikan layanan publik yang cepat dan akuntabel. Yang kelima yaitu pertanian berbasis teknologi. Informasi teknologi dapat dalam pertanian seperti aplikasi yang memberikan informasi cuaca dan harga komoditas, membantu petani mengoptimalkan hasil panen dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan integrasi teknologi dalam sektor-sektor tersebut, Indonesia dapat mencapai tujuan kesejahteraan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terakhir yaitu kesimpulan. Dengan keselaraan antara nilai-nilai Pancasila dan pemanfaatan teknologi, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menyediakan akses luas terhadap pendidikan, informasi, dan layanan kesehatan. Dengan pendekatan yang bijak, pemanfaatan teknologi dapat menguatkan aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.